Jelang pelantikan, para kepala daerah terpilih mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Minggu 16 Februari 2025 kemarin. Apa saja aspek yang diperiksa dan bagaimana kesiapan para kepala daerah terpilih? Produser lapangan CNN Indonesia Nabila Putri menggalinya dalam bincang bersama Bupati Kediri terpilih Hanindito Himawan Pramana. Sejumlah calon kepala daerah khususnya di wilayah Sumatera dan Jawa mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Minggu 16 Februari 2025. Dan tidak hanya gubernur dan juga wakil gubernur terpilih, namun juga di tingkat kota dan juga kabupaten, calon kepala daerah terpilihnya melakukan pemeriksaan kesehatan serupa yang difasilitasi oleh Kemendagri. Dan untuk mengetahui selengkapnya, saat ini sudah bersama kami calon kepala daerah, tepatnya adalah calon Bupati Kediri terpilih bersama kami Hanindito Pramana. Selamat siang Mas Dito. Selamat siang Mbak. Oke, hari ini mengikuti serangkaian pemeriksaan. Sebenarnya kan di masa pendaftaran kemudian pada saat penetapan juga sudah dilaksanakan pemeriksaan ya. Apa yang membedakan pemeriksaan kesehatan hari ini di Kemendagri? Saya rasa pemeriksaan di Kemendagri hari ini lebih berfokus kepada kesiapan dari pasangan calon yang nantinya akan dilantik di tanggal 20 dan untuk retreat nanti. Maka dilihat tadi tensinya, gula darahnya, kolesterol, lalu asam urat. Dan alhamdulillah semua normal tadi saya dan Mbak Wabub. Jadi kami sekarang tinggal bersiap-siap untuk pelantikan, dan persiapan pelantikan hanya jaga makan, olahraga, dan berdoa, itu aja. Oke, jadi hasilnya cukup baik untuk hari ini ya? Alhamdulillah. Mungkin persiapan jelang pelantikan yang akan dilaksanakan tanggal 20 Februari, apa saja sih persiapannya? Karena nanti kalau tidak salah akan mengikuti sejumlah rangkaian yang mulai dari gladi kotor, gladi bersih, dan sebagainya. Tentunya tanggal 18 gladi kotor, tanggal 19 gladi resik, lalu tanggal 20 adalah hari pelantikan. Maka kita sekarang sedang menyiapkan termasuk baju-baju, karena di periode pertama kami menggunakan baju putih itu hanya mungkin 1 tahun sekali pada saat 17 Agustus memimpin upacara kemerdekaan. Maka baju putihnya tadi di fitting ulang, hal-hal yang sifatnya seperti itu yang sedang kita lakukan. Selebihnya sih sudah sih semua baju, bahkan kita sudah, kalau saya sih sudah packing, nggak tahu Mbak Wabub sudah packing belum. Saya sudah packing untuk persiapan berangkat ke Magelang. Ini kan bukan pertama kali Mas Dito dilantik. Mas Dito merupakan bupati terpilih untuk periode kedua begitu ya. Yang membedakan tahun ini ada retreat nih. Mungkin gimana kesannya persiapan mau jelang retreat? Exciting atau seperti apa sih? Tentunya pasti Bapak Presiden ingin bagaimana caranya 503 atau 505 ya, saya lupa detailnya. 503 sampai 505 ini akan supaya punya bonding antar satu dengan lainnya. Karena kan kita kalau nggak begini, mohon maaf, bertemu dengan teman-teman kepala daerah itu hanya rakor. Tidak ada momen untuk diskusi dan tukar pikiran. Jadi fokusnya hanya apa yang menjadi arahan lalu kita kerjakan gitu. Nah, mungkin momen inilah di mana para kepala daerah bisa bonding, bisa rekat untuk sama-sama punya visi misi Indonesia emas nanti. Jangan sampai Indonesia cemas ya. Oke, Mas Dito, ini juga yang mungkin menjadi sorotan begitu. Mas Dito kembali terpilih sebagai Bupati Kediri dan ayahanda juga terpilih untuk periode ini sebagai Gubernur Jakarta terpilih. Akan sama-sama mengikuti retreat begitu di Magelang. Mungkin ada komunikasi nih jelang retreat ini, kira-kira janjian mau pakai seragam apa atau apa sih jelang retreat sama ayahanda sendiri? Yang jelas kemarin malam saya baru bantuin ngelis kira-kira apa aja yang harus dibawa. Ya selayaknya anak bantu bapak aja, nggak ada yang khusus. Cuman bawa apakah packing itu bapak melakukan packing itu sendiri. Cuman list-listnya saya ngebantuin aja. Bawa baju olahraga sekian, baju training sekian itu. Tapi biasanya bapak melakukan itu sendiri. Karena saya kalau di Jakarta tinggal satu rumah dengan beliau. Oke, berarti kalau jelang pelantikan ini ada wejangan-wejangan khususkah dari Bapak begitu Mas untuk pesan-pesan kembali kemudian memimpin Kabupaten Kediri sendiri? Kalau wejangan lebih banyak dari Ibu, karena Bapak juga sama-sama lagi menjalankan mandat dari rakyat. Jadi kalau ngasih wejangan lebih pas Ibu saya yang ngasih wejangan. Bapak saya juga lagi bertugas kayaknya. Oke Mas, terakhir ini kan akan menjalankan pemerintahan untuk periode kedua. Mungkin yang akan menjadi fokus pemerintahan dari Mas Dito sendiri untuk periode kedua dan bagaimana tantangannya, terutama saat ini juga pemerintahan pusat sedang melakukan efisiensi anggaran yang sampai ke daerah juga. Bagaimana Mas? Ya, itu terasa betul, kurang lebih kita ada 39 miliar dari alokasi DAU dan DAK kita yang harus diefisiensikan.
dilakukan, termasuk dari perjalanan dinas dan sebagainya. Tapi tidak mengurangi satupun program yang harus dijalankan di periode kedua. Apa saja program-program tersebut? 4 pelayanan dasar. Pelayanan dasar ada 5 kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi. Tapi yang fokus kita 4, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial. Ini yang betul-betul menjadi konsentrasi kita. Lalu bandara yang sudah beroperasi hari ini dan tanggal 3 besok, insya Allah saya mohon doanya untuk penerbangan pertama dari Kediri menuju Jeddah. Penerbangan umroh pertama sudah kita lakukan dan saya berharap bandara bisa regularly operate dan itu perlu kerjasama antar kepala daerah sekitar dan tentunya komunikasi yang baik dengan gubernur terpilih yaitu Bu Khofifah. Terima kasih Bupati Kediri terpilih dan juga Ibu Wakil Bupati Kediri terpilih. Untuk pemeriksaan kesehatan di Kemendagri sendiri akan berlangsung dalam 2 hari, mulai dari Minggu 16 Februari 2025 hingga Senin 17 Februari 2025 dan dibagi menjadi 3 sesi yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nabila Putri, Edwin Arman melaporkan.